Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Aziz Eid. Di video kali ini videonya agak sedikit berbeda dari biasanya. Kalau biasanya saya fresh, saya menyapa teman-teman dengan semangat, dengan penuh energi. Hari ini saya agak lemas, ada, kecewa ada, sedih, mangkel juga. Jadi video kali ini tuh aku mau bikin video tentang perasaan saya yang dimana kemarin agak sedikit kecewa ketika saya ngirim paket miniatur. Saya kecewa ke siapa? Kecewanya ke oknum-oknum yang sebagai pihak perantara saya dalam mengirimkan paket ke pembeli. Jadi ceritanya gini teman-teman. Kemarin aku alhamdulillah dapat orderan miniatur ya, itu udah senang banget. Alhamdulillah karena yang kelasnya bukan miniatur yang kelas 100.000, 200.000 tidak, tapi yang 700 ke atas. Tepatnya kemarin tuh harganya kalau nggak salah 780.000 itu udah sama ongkirnya. Aku kirim ke Medan, Sumatera Utara atau Sumatera mana? Bukan Medan. Kalau nggak salah daerah Jambi. Ya, kalau nggak salah daerah Jambi. Saya kurang tahu Jambi itu masuknya Sumatera mana. Jadi ke daerah Jambi. Pada saat itu memang orderannya nggak langsung saya packing karena saat itu kan dia ordernya kalau nggak salah hari Sabtu, dan itu dia transfernya udah masuk di atas jam 2, sehingga karena transfer masuk itu di atas jam 2 maka tidak bisa miniaturnya langsung dikirim saat itu juga, karena dalam memproses untuk mempacking kan kita butuh kayu, butuh gergaji, motong dan sebagainya. Jadi kita memerlukan kayu untuk memaking miniatur itu supaya lebih aman, sehingga nggak mungkin kalau hari itu transfer, hari itu juga langsung kirim, nggak bisa, apalagi jam 2 ke atas ya. Sehingga kemudian aku waktu itu packingnya hari Minggu, dan hari Minggu pun ekspedisi masih tutup guys. Jadi hari Minggu waktu itu cuma beli kayu, cuma beli kayu. Hari Minggu kalau nggak salah cuma beli kayu karena ekspedisi masih tutup. Saya pikir percuma aja kalau aku packing sekarang, toh nggak mungkin bisa dikirim langsung hari itu juga, sehingga kemudian aku packing hari Senin pagi. Nah, dia transfernya hari Sabtu ya, kemudian hari Seninnya baru saya packing, dan sorenya saya kirim ke ekspedisi. Saya packing tuh kalau nggak salah sebelum duhur, jam 9.10 itu kalau nggak salah, antara jam 9 sampai jam 10. Dan kemudian saya kirimnya sore. Kenapa sore? Karena ya kalau siang saya jaga toko guys, toh sore juga masih buka, jadi saya pikir masih bisa lah kirim sore. Jadi seperti itu. Dan kemudian dia pembeli saya ini dia transfer ke rekening saya, sedangkan untuk memproses orderan miniatur ini supaya bisa lebih mudah untuk mendapatkan resi untuk pengiriman ke alamat tujuan, saya menggunakan saya menggunakan resi yang aku dapatkan dari marketplace, salah satu marketplace lah. Jadi mengapa kok dari marketplace? Karena resi itu lebih simpel teman-teman. Saya kan punya 2 HP ya, ini bentar. Jadi saya punya 2 HP, ini Shopee saya, ini marketplace saya. Udah aku sebutin percuma ya. Ini Shopee saya. Jadi saya punya toko di sini, kemudian saya order di toko saya itu pakai akun yang satunya, jadi pakai 2 HP ini ya. Nah, mengapa kok saya order di toko saya sendiri? Itu cuma untuk ngambil resinya aja, biar nanti ketika di kantor ekspedisi lebih mudah ya. Jadi saya order di toko Shopee saya, kemudian setelah mendapatkan resi JTR, saya waktu itu pakai JTR, lalu kemudian resinya saya ambil, dan kemudian sebagaimana saya memproses orderan teman-teman ya, kalau teman-teman beli di Shopee. Jadi saya cuma ambil resinya saya tulis di paket miniatur, kemudian paketnya itu langsung saya taruh di ekspedisi. Jadi sesimpel itu kalau pakai resi yang ada di marketplace. Saya lebih enak memakai resi yang ada di marketplace, lebih simpel juga daripada nggak pakai resi yang di marketplace. Itu kita harus datang ke kantor ekspedisi, kemudian antri dulu, nanti bayar dulu juga, kelamaan karena waktu itu kan saya waktunya sore-sore guys, jadi nanti keburu tutup juga. Nah, setiap saya ngirim paket itu pasti kebanyakan waktunya sore-sore. Setelah saya tutup toko baru kemudian saya bisa kirim paket. Nah, karena sore hari saya nggak mungkin ya kalau harus antri lama dan sebagainya, nanti keburu maghrib dan sebagainya, sehingga lebih simpel kalau pakai resi yang ada di marketplace. Nah, setiap saya
memproses orderan miniatur itu selalu pakai resi yang ada di marketplace dan itu aman. Berkali-kali saya kirim miniatur truk keluar daerah itu aman. Alhamdulillah. Saya juga merasa sangat terbantu dengan ekspedisi JTR. Terima kasih banyak buat perusahaan ini karena sangat membantu. Mengapa? Karena biayanya pun juga murah banget dibandingkan mungkin kalau saya pakai jasa lain itu akan lebih mahal banget teman-teman. Karena miniatur kan seperti yang teman-teman lihat ya, kotaknya gede ya, kemudian pakai kayu juga dan pastinya berat. Nah, paket dengan seukuran itu kalau kita pakai jasa lain itu pasti di atas 100 ribuan, banyak ya, mungkin dari 200 300 mungkin ya, karena gede banget teman-teman, bener-bener gede dan itu paketnya juga besar, udah kena volume juga, bobotnya juga berat banget, pasti ongkos kirimnya akan mahal. Dan di sini setiap saya kirim miniatur truk itu saya pakai ekspedisi JTR dan itu sangat membantu bisnis saya karena murah banget. Saya kirim ke Jambi, miniatur yang mau saya bahas ini saya kirimnya ke Jambi dan itu nggak sampai 100 ribu. Jadi saya kira itu biaya yang sangat murah ya, udah keluar Jawa tapi biayanya nggak sampai 100 ribu. Itu sangat murah bagi saya dan sangat terjangkau, bahkan saya bisa memberi diskon ongkir pada yang beli ini. Nah, enaknya saya pakai layanan itu seperti itu dan berkali-kali saya menggunakan jasa layanan ini, sangat enak, nyaman, adminnya juga ramah ya, dan selalu aman. Alhamdulillah. Saya kirim ke Bojonegoro, ke Madura, ke Pasuruan, Boyolali, kemudian ke Banjarnegara dan kota-kota lainnya itu aman, ke Kendal, dan bahkan kemarin waktu aku ngirim paket miniatur ke Brebes itu nggak sampai 24 jam. Itu keren banget JTR. Jadi saya kirim maghrib, kemudian sampai di Brebes itu kurang dari jam 9 pagi kalau nggak salah, atau sekitar jam situ udah sampai guys. Ini keren banget, jadi nggak sampai 24 jam. Saya juga senang, pembeli juga otomatis senang ya, bagian yang menerima paket juga senang karena nggak lama-lama nunggu, paket udah cepet datangnya. Nah, tapi kemarin saya agak kecewa teman-teman. Sebenarnya saya ngomong seperti ini agak takut kalau nanti wah ini mencemari nama baik perusahaan. Tidak ya teman-teman. Buat perusahaan ya, layanan ekspedisi yang saya maksud di sini ya, saya tidak bermaksud untuk menjelekkan ya. Saya sangat terbantu dengan layanan Anda. Saya sangat terbantu banget, bisnis saya sangat tertolong ya, sangat kebantu dengan jasa pengiriman yang Anda berikan. Tapi saya sangat kecewa dengan oknum-oknum yang bekerja gitu loh. Suara saya ini saya tujukan untuk oknumnya, bukan untuk perusahaannya, tapi untuk oknumnya. Mengapa? Apa yang mau saya tujukan ke oknumnya? Jadi gini teman-teman ceritanya, saya itu selalu aman-aman saja menggunakan jasa layanan ini ya. Sampai di tempat tujuan paketnya selalu aman, utuh, tidak ada yang berubah sama sekali. Tapi kemarin waktu aku ngirim ke Jambi itu sangat-sangat kecewa. Mengapa? Karena packingannya udah berubah total teman-teman, 100%. Ini saya sangat kaget ya, saya sangat kaget dan kecewa sama oknum ya, sama oknum yang bekerja, entah itu kurir, staf atau siapa, saya kurang tahu. Intinya sama oknum yang telah merubah paket saya. Saya tidak komplain ke perusahaannya, tidak. Saya tidak marah ke perusahaannya, tidak. Saya tidak berpikiran negatif pada perusahaannya, tidak. Karena perusahaan ini perusahaan yang bagus, yang baik, yang sudah sangat membantu bisnis saya. Tetapi saya tuh agak kecewa sama oknum-oknumnya yang ada di dalam itu loh ya. Kenapa kok sampai paketan saya itu packingannya berubah total? Apa sebabnya? Dan apakah Anda yang sebagai pekerja di sana punya wewenang untuk merubah paket seluruhnya total loh ini? Jadi saya itu dari rumah ya, dari toko saya itu sudah mempacking miniatur itu dengan bubble wrap, kemudian saya lapisi dengan kardus lagi, saya lakban dengan lakban bening. Ingat ya, diingat dulu, saya lakban dengan lakban bening. Kemudian agar lebih aman, saya selalu, ingat ya, saya selalu mempacking miniatur dengan finishing pakai kayu. Itu selalu seperti itu. Apalagi miniatur yang spek premium harganya di atas 500.000, saya pasti mengutamakan keamanan demi kepuasan pelanggan yang telah membeli. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah selesai mempacking miniatur truk pesanan dari Bocil Madura. Di sini seperti kemarin saya menggunakan peti kayu, tapi kali ini kayunya saya pakai yang lebih tebal ya teman-teman. Cuman karena saya pakai JTR, walaupun dia lebih berat, cuman
hitungan ongkirnya bukan dari beratnya ya, tapi dari volume besar paket. Ini lebih besar karena yang bocil pesan kemarin adalah tipe miniatur yang pakai terpal, sehingga ukurannya lebih tinggi dibandingkan yang kemarin. Bisa kita lihat paketnya di sini lebih besar dari yang kemarin. Dan di sini karena laptopnya dan mesin printnya masih belum bisa dipakai, masih trouble. Di sini seperti kemarin saya masih pakai tulisan manual aja. Di sini ada tulisan hati-hati, terus di sini ada tulisan Frangel. Harapannya nanti supaya pihak ekspedisi bisa mengantarkan paket ini ke si bocil Madura sebagai yang pesan ini dengan hati-hati dan bisa aman sampai tujuan. Dan selama ini mereka itu dalam menerima paket saya itu alhamdulillah senang teman-teman, nggak ada yang rusak ya. Kalaupun ada rusak ya mungkin lancar sedikit dan sebagainya. Intinya nggak sampai parah-parah banget. Nah tapi paketan kemarin, paketan miniatur kemarin yang aku kirim ke Jambi itu paketnya udah berubah total. Bisa dibilang 100% mungkin ya. Karena dari rumah saya packing, dari toko saya packing pakai kayu, setelah sampai di penerima ternyata kayunya nggak ada. Ini kemana? Hei oknum ya, oknum yang kamu sebagai pekerja di perusahaan itu, kenapa kok kamu merubah paketan saya? Kamu ada hak untuk itu. Kalaupun ada hak, apakah dibenarkan kemudian kalau kamu merubah tanpa pemberitahuan aku sebagai pengirim? Itu kan tercantum juga kan tentunya nomor HP saya. Kalau memang diharuskan dirubah, harusnya hubungi dong pengirimnya ya. Kalaupun misalkan tetap harus pakai packing kayu dan saya harus nambah biaya ongkir, tetap saya tambah kalau diharuskan seperti itu loh ya. Tapi yang jadi pertanyaan saya itu, sebenarnya pihak oknum-oknum ini ada hak nggak sih untuk merubah paket miniatur ya, untuk merubah paket kiriman ya, merombak total teman-teman. Ini ada hak nggak? Ini yang saya tanyakan, yang saya menjadi kebingungan. Kalau emang ada hak mungkin wajar ya paketan saya berubah total, tapi kalau kemudian dirubah yang menyebabkan isi paket hancur, saya kira kayaknya nggak harus dirubah gitu ya. Isinya hancur teman-teman, jadi sampai sana isinya hancur. Saya ini agak kecewa banget sama oknum-oknum ini. Video ini saya buat tujuannya semoga oknum yang kemarin telah merombak paket saya melihat video ini dan mendengarkan dari apa yang saya sampaikan. Tolong buat kamu oknum di sana, dengarkan ya, apakah kamu ada hak untuk merubah paket yang saya kirim ke pembeli saya ya. Kalau nggak ada hak, kenapa kamu rubah? Tolong ya, kamu oknumnya, karena saya nggak bisa komplain guys. Saya nggak bisa komplain. Saya orangnya gaptek sama sekali soal yang seperti itu ya. Kemarin pembelinya komplain ke saya, Mas ini kok paketnya hancur. Dia memfoto, kemudian sambil mengatakan bahwa nggak ada packingan kayu sama sekali. Saya bingung guys. Yuh, padahal saya sudah packing kayu dari rumah ya. Bahkan bukti fotonya juga ada. Bukti foto ketika masih di toko saya itu kemarin alhamdulillah sempat saya foto paketnya sebelum saya berangkatkan ke ekspedisi, dan begitu sampai di kantor ekspedisi juga saya foto paketnya, ada fotonya buktinya. Itu packingnya pakai kayu, dan juga nggak cuma packing kayu tok, saya juga nulisin Frangel di situ, yang artinya adalah barang ini mudah pecah, harusnya hati-hati ya dalam membawakan ya. Jadi semua pekerja ekspedisi tentunya paham ya dengan Frangel yang pastinya barang di dalamnya itu mudah pecah dan harus dibawa dengan hati-hati. Saya kira semua pekerja itu paham, bahkan nggak cuma pekerja ekspedisi, orang-orang biasa ya seperti saya yang bukan bagian dari pekerja perusahaan ekspedisi, saya paham. Oh, Frangel itu barang yang mudah pecah, harus hati-hati seperti itu. Lah kok di sini kok paketan saya itu packingannya dirubah total teman-teman, dirubah total. Sampai di tempat tujuan kayunya nggak ada sama sekali. Ini sungguh sangat mengecewakan. Akhirnya apa? Akhirnya saya komplain ke kantor ekspedisi terdekat waktu saya ngirim, dan ya dia cuma bilang sih nanti saya proseskan ke pusat ya. Waktu itu hari Minggu, jadi saya kirim hari Minggu berikutnya saya dikomplain udah sampai sana soalnya paketnya, dan saya dikomplain seperti itu, dan saya langsung ke kantor ekspedisi, dan katanya kantor ekspedisi setempat itu mengatakan mungkin besok Mas, karena hari Minggu tidak ada pelayanan komplain ya ke pusat sana, mungkin hari Senin. Dan katanya sih demikian itu, cuman sampai sekarang nggak ada kabar sama sekali, dan saya nggak bisa komplain sama sekali. Dan
Saya bingung mau kemana komplainnya. Saya nggak bisa ngurusin komplain ini karena terlalu ribet ya. Biasanya tuh gini teman-teman, kalau saya mau packing miniatur itu biasanya saya videoin seperti yang teman-teman lihat ya di video-video yang sudah saya upload. Saya kirim ke Bojonegoro, kemudian ke Pasuruan, kemudian ke Banjarnegara, itu saya videoin, saya rekam sebagai bukti ke teman-teman yang beli juga ya. Saya rekam itu tujuannya buat konten sih emang, cuman sebenarnya hal itu juga untuk memperkuat bukti ya kalau misalkan ada kerusakan waktu tahap pengiriman. Lah dilalahnya waktu saya ngirim ke Jambi kemarin nggak saya rekam sama sekali. Jadi waktu saya mempacking dengan kayu nggak saya rekam, cuma ada bukti foto ya. Sebelum saya berangkat ke ekspedisi saya foto, dan setelah sampai di ekspedisi saya juga foto. Cuman kalau foto itu buktinya kurang kuat sih memang. Tapi saya ada bukti klarifikasi langsung ke admin kantor JNT Sempat, di mana waktu itu memang saya benar-benar mempacking pakai kayu. Saya ada saksinya adalah admin JNT. Mungkin aku tampilkan ya. Bismillah, halo Mas Bro yang ada di sana. Saya sudah ada di kantor JNE terdekat toko saya, dan kemarin saya ngirimnya di sini, dan ini adalah admin yang kemarin mengkonfirmasi paket kiriman saya miniatur yang kemarin aku udah making kayu ya. Ini langsung aja konfirmasi sama Mas adminnya. Monggo Mas. Kemarin emang posisi barang itu packing kayu ya. Dan itu saya tidak merubah apapun dari packing kayunya tersebut sih. Jadi pihak sini nggak merubah packingannya Mas ya? Nggak sama sekali. Mungkin nanti tak infokan ke pusat terlebih dahulu. Kemungkinan kan dikonfirmasi besok, soalnya minggu kan tutup sih. Minggu nggak ada ini yang datang. Oh ya. Oke, jadi saya kira klarifikasi ini udah menjelaskan ke Mas Bro yang ada di sana bahwasannya pihak JNS ini adminnya tidak merubah packingan paket yang saya kirim kemarin. Oke, jadi saya kira itu semoga bisa mengklarifikasi semuanya. Assalamualaikum. Nah, jadi di video itu admin JNT jelas juga mengatakan bahwa kemarin packingnya pakai kayu ya. Kemarin packingnya pakai kayu, dan admin JNT setempat ya, waktu di tempat saya ngirim itu dia nggak merubah packingan saya, nggak merubah sama sekali, nggak merubah sama sekali ya. Dia bilang sendiri ya di video tadi yang aku tampilkan, dia bilang sendiri nggak merubah, dan dia melihat dan menyaksikan dan mengatakan packingan saya itu memang pakaian kayu ya. Jadi bukti ada, saksi juga ada ya. Jadi jelas-jelas saya mempacking miniatur itu pakai kayu. Tapi setelah sampai di sana saya kecewa banget. Ya mangkel juga sama oknum ya, bukan sama perusahaannya, sama oknum ini yang telah merubah packingan paket saya. Kalau emang ada kenapa-kenapa, hubungin saya dong sebagai pengirim. Mas, ini misalkan perlu dirombak, ya kalau dirombak tapi nggak kemudian kayunya diilangin gitu loh ya. Dan itu ada tulisan fragile, harusnya lebih hati-hati lagi dalam membawa. Kalau misalkan kok kayunya coplok mungkin ya, kayunya itu coplok satu masih mending, tapi ini kayunya nggak ada sama sekali guys, nggak ada sama sekali. Waktu sampai di tempat menerima cuma packingan plastik aja kalau nggak salah, saya dikirim fotonya, dan itu udah hancur. Kata si penerima rodanya udah hilang. Kemana ini rodanya ya? Itu udah hancur bosku. Tolong buat kamu ya oknum yang di sana yang kemarin ngerubah paketan saya, tolong kamu tanggung jawab. Akhirnya ya saya kasihan sama customer saya ya, karena dia menerima paket dalam keadaan yang hancur. Ya mau nggak mau saya harus ganti rugi. Sebenarnya secara hukum guys ya, secara hukum ya bukan saya yang ganti rugi ya. Ketika paket udah dikirim itu kan tanggung jawabnya adalah ekspedisi ya. Mau barangnya kayak apa, yang tanggung jawabnya ekspedisi. Yang penting kami ngirim barangnya dalam keadaan utuh. Oh ya, aku ada bukti ya, ada bukti waktu sebelum dikirim barangnya keadaan utuh. Halo Sam, assalamualaikum yang ada di sana, yang order miniatur truk biru ini udah mau saya packing, tapi mohon maaf dijumpai ada minus yang ini di luar dugaan kami, dimana pada bagian yang buat apa namanya ya, saya kurang tahu namanya, yang buat masang spion ini loh. Nah ini cuil sedikit, jadi ada cuil sedikit, cuman udah saya lem dan ini udah bisa dipasang lagi untuk spionnya. Ini memang untuk kalau mau dikirim spionnya saya copot ya, jadi biar aman, karena apalagi luar Jawa mungkin waktunya semingguan, jadi spionnya dua-duanya saya copot. Tapi nanti untuk masangnya itu gampang sih, tinggal kita masukkan perlahan aja masukannya ya. Jadi jangan ditekan ke
jangan ditekan gitu ya, tapi diputar-putar kayak gini. Nanti kayak gitu cara masangnya. Jadi kayak gini kan aja perlahan sambil diberi tekanan sedikit aja. Nah ini udah masuk. Nah seperti ini aja cara masangnya udah masuk. Jadi yang cuil bagian ini aja tadi dan udah saya lem. Nah ini gimana, mau tetap dikirim atau di cancel silahkan. Saya ya terserah Sam yang ada di sana aja ya, yang order miniatur ini, karena ini di luar dugaan saya ininya bisa cuil. Bukan untuk, maksudnya gini, untuk penyebabnya juga kurang tahu. Jadi waktu aku mau buka toko di toko mainan pagi-pagi ternyata dijumpai ininya kok udah jual kayak gini. Saya nggak tahu sama sekali penyebabnya apa, juga kurang tahu, apakah kesenggol atau gimana, saya juga kurang tahu. Dan ini udah aku perbaiki. Nah ini silakan kalau misalkan mau diteruskan transaksinya tetap saya kirim, tapi kalau mau di cancel nanti saya kembalikan uangnya 100%. Gitu aja dari saya. Nggak ada ancur-ancurnya sama sekali, bahkan ada minus, memang ada minus, cuman udah saya bilang sama yang beli, Mas ini ada minusnya gini, ini jadi dibeli nggak? Kalau misalnya di cancel nggak apa-apa, nanti uangnya aku kembalikan 100%. Saya udah bilang seperti itu, ini ada minusnya, dan ternyata si beli ini bilang nggak apa-apa dikirim aja, seperti itu. Akhirnya ya aku kirim ya. Intinya kalau ada minus memang saya bilang ke yang beli ini ada minusnya, seperti itu. Yang itu tidak disengaja, jadi bagian spionnya itu sempat coplok. Saya nggak tahu itu kesenggol atau kena apa, waktu saya buka toko tiba-tiba saya menjumpai bagian spion miniaturnya udah coplok, dan akhirnya kemudian saya bilang ke yang beli, Mas ini ada minus, ini mau dilanjut beli atau tidak? Kalau enggak, kalau di cancel nanti saya kembalikan uangmu 100%. Akhirnya dia bilang, oh nggak apa. Betul. Akhirnya ya saya kirim. Intinya sebelum saya kirim itu miniatur dalam keadaan utuh ya, kok sampai sana udah, aduh parah banget, bahkan dia bilang roda depannya udah hilang, udah coplok. Ya jelas parah banget remuknya. Orang kayunya nggak ada, kayunya dibuang sama oknum ini ya. Tolong buat oknum, tolong sekali buat oknum yang kamu kemarin merubah paket saya ini, tolong tanggung jawab. Saya tunggu tanggung jawabmu sekarang. Sampai kapanpun tetap saya tunggu. Silahkan inbox di email yang ada di deskripsi video ini atau di Instagram DM aja. Kalau kamu mau bersedia tanggung jawab, saya tunggu. Ya kalau enggak, ya udah tanggung jawabmu besok di akhirat, gitu aja. Ya tetap saya nggak ikhlas atas tindakanmu ini. Kamu termasuk penganiayaan ini namanya. Ya. Kasih saya rugi besar guys, rugi besar. Itu miniatur harganya nggak murah itu ya, di atas 500.000. Kemarin tempatnya harganya 700 berapa ya, saya lupa. Intinya dia bayar 780 itu sudah sama ongkirnya gitu. Nah tolong buat kamu yang melihat video ini, oknum yang kemarin merubah video saya, tanggung jawab, saya tunggu tanggung jawabmu. Dan buat perusahaan saya nggak bermaksud untuk menjelek-jelekan ya buat perusahaan, tolong. Jadi saya itu sebenarnya agak takut buat video ini. Kenapa? Karena takutnya nanti kalau wah ini pencemaran nama baik. Bukan, saya tidak bermaksud demikian, tapi saya bermaksud untuk mencari oknumnya, oknum yang kemarin nanganin paket saya ini loh. Karena nggak mungkin saya bisa menelusuri siapa kemarin yang merombak paket saya ini ya, karena otomatis pihak perusahaan membawa ribuan paket yang banyak banget ya gitu. Tapi saya pasti adalah orangnya yang merubah. Masa secara tiba-tiba paketnya berubah sendiri ya, packingan plastik biasa kan nggak mungkin. Jadi sampai sayangnya itu cuma di packing plastik. Kayaknya sih ada bubble wrap yang cuma sedikit seperti itu, tetap hancur ya. Kalau nggak pakai kayu tetap hancur miniatur. Saya minta pertanggungjawaban pada oknum, bukan pada perusahaan. Oknum ya, kemarin aku yang ganti rugi sama si beli soalnya. Aduh, udah rugi miniaturnya, kemudian rugi ganti itu ya, ganti rugi si beli. Di mana-mana teman-teman, kalau misalkan teman-teman beli di Shopee itu ya, saya sering banget baca kerusakan paket yang disebabkan oleh saat pengiriman itu bukan tanggung jawab seller. Pernah nggak? Mungkin teman-teman di luar sana pernah ya baca deskripsi seperti itu. Dan memang bukan tanggung jawab pengirim ya, kalau paketnya sampai di penerima kok rusak, bukan tanggung jawab pengirim ya, karena itu faktor ekspedisi yang mengirimkan paket sampai ke tujuan ya. Jadi sebenarnya komplainnya itu komplain ke ekspedisi, bukan ke pengirim, dan bukan tanggung jawab pengirim, sama sekali bukan tanggung jawab pengirim ya. Tanggung jawabnya adalah pihak ekspedisi. Tapi karena kemarin aku komplainnya agak ruwet, agak ribet, sehingga akhirnya aku yang tanggung jawab ke bagian penerima. Udah aku ganti guys ya. Dan itu saya agak kesel banget sama si oknum ini ya, gara-gara oknum ini yang telah merubah paketan, dan kemudian sampai sana akhirnya barangnya hancur. Kamu ada hak nggak sih untuk merubah paketan itu? Saya itu kurang tahu ya, pihak-pihak oknum ini sebenarnya mereka ada hak nggak sih untuk merubah paketan pengirim ya, dari kayu dirubah menjadi plastik biasa? Ada hak untuk seperti itu nggak? Kalau nggak ada, kenapa kok dirubah paketan saya?
Saya agak kesel sama orangnya, tapi saya nggak tahu ini orangnya siapa yang ada di dalam situ. Intinya oknum. Tapi untuk video kali ini saya tidak untuk menjelaskan perusahaan ya, tapi saya mangkel sama si oknum-oknum yang bekerja ini, yang kurang amanah lah. Ya, kamu itu membawakan paket orang, barang punya orang, bukan punya kamu. Kenapa kamu rombak? Kenapa kamu rusak? Ya. Buat perusahaan, terima kasih banyak yang udah membantu bisnis saya selama ini. Saya sangat terbantu dengan layanan Anda karena biayanya murah dan juga orangnya ramah-ramah dan proses pengirimannya itu bisa cepat dan tepat waktu. Alhamdulillah saya sangat terbantu dengan perusahaan ini. Terima kasih banyak ya. Cuman untuk oknum, bukan untuk semua oknum ya, tapi untuk oknum yang tadi yang sudah merusak paket saya, tolong ya kamu tanggung jawab ya, karena saya udah nggak bisa komplain. Terlalu ribet, terlalu ruwet, saya kurang tahu, saya gaptek. Dan dibuatkannya video ini ya, ini sekali lagi bertujuan, saya tujukan untuk oknum harapan saya, oknum yang kemarin merubah paket saya ya, semoga aja bisa mendengar. Kalau nggak mendengar ya nggak apa-apa lah ya. Mungkin buat pelajaran buat oknum yang lain, tolong dong ya, kamu itu membawa paketan orang, membawa barang punya orang, jangan seenaknya sendiri ya. Kalau di situ ada tulisan Frangel ya harus dibawa dengan hati-hati, harus amanat ya, harus amanat sampai di tempat tujuan. Apalagi paket-paket yang ada tulisan Frangel, tolong lebih hati-hati kalau dalam membawa, apalagi sampai merubah, tolong jangan dirubah. Tolong jangan dirubah, yaitu sangat merugikan pengirim dan penerima. Oke teman-teman, jadi saya kira itu untuk video kali ini. Mohon maaf kalau terlalu panjang dan mohon maaf banget buat perusahaan saya. Sekali lagi sangat terima kasih banyak pada perusahaan yang telah membantu bisnis saya, dan di sini saya tidak bermaksud untuk berpikiran negatif ke perusahaannya, tidak, tapi saya lebih bertujuan untuk menyampaikan unek-unek saya pada oknum-oknum yang kemarin memang telah merubah paketan paketan saya. Semoga aja video ini bisa tersampaikan pada pihak yang kemarin merubah paketan saya dan bisa ditindaklanjuti ya, sehingga semuanya bisa selesai dengan baik. Oke, terima kasih. Cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.